Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mengerjakan 20 soal yang sudah saya upload di Google Form. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 20 soal tentang PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau dulu itu dikenal sebagai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Langsung saja, bagaimana tips dan triksnya ketika kita itu mau mengerjakan soal-soal tentang EYD atau PUEBI gitu. Sebenarnya ketika kita sudah menguasai materi-materi yang sudah disajikan dalam PUEBI atau EYD gitu, kita sangat mudah sekali mengerjakan soal-soal seperti ini. Karena apa? Biasanya yang keluar itu tentang fungsi tanda koma, fungsi tanda titik, fungsi huruf kapital, dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu sudah dipelajari atau disajikan di buku PUEBI. Seperti itu ya. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, soal yang pertama, penulisan judul buku yang sesuai dengan ejaan yang berlaku. Otomatis ketika kita membahas mengenai judul buku, ini berkaitan sekali tentang fungsi huruf kapital. Ingat, ada banyak sekali fungsi huruf kapital, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menyebutkan letak geografi, huruf kapital digunakan di awal kalimat, huruf kapital digunakan untuk menyebutkan kitab, nama nabi, nama rasul, nama Tuhan. Huruf kapital digunakan untuk menyebutkan hari, bulan, tahun. Kemudian huruf kapital digunakan untuk menyebutkan nama Anda. Huruf kapital digunakan sebagai petikan langsung atau di awal petikan langsung. Huruf kapital digunakan untuk menyebutkan nama lembaga. Huruf kapital digunakan untuk judul buku daftar pustaka. Huruf kapital digunakan untuk nama gelar kehormatan dan lain sebagainya, yang semuanya itu diatur dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, langsung saja, biasanya ini ketika kita membahas mengenai judul buku, ini yang sering keluar adalah fungsi huruf kapital dan penggunaan konjungsi maupun kata depan. Ingat, dalam judul buku, konjungsi dan kata depan ini tidak boleh ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi perlu digarisbawahi lagi, saya tekankan lagi, ketika mengerjakan atau mencari judul buku, kita tidak boleh menuliskan konjungsi maupun kata depan menggunakan huruf kapital. Lalu apa saja? Ya, pertanyaannya, lalu apa saja yang termasuk konjungsi? Saya sebutkan, misalkan konjungsi itu konjungsi dan, atau, tetapi, melainkan, yang, kemudian. Itu merupakan contoh-contoh dari konjungsi. Lalu contoh dari kata depan yaitu di, ke, dari, dalam, pada, seperti itu. Jadi perlu diingat hal-hal yang perlu digunakan ketika menggunakan huruf kapital. Huruf kapital digunakan selain konjungsi dan kata depan. Siap, kita analisis yang pertama. A. Cara merawat. Merawat itu bentuknya predikat, berarti M-nya harus kapital. Ikan itu kata benda. Ikan patin. Nah, ini jelas langsung salah ya. Ikan, ini semuanya ditulis kecil, padahal ini bukan konjungsi ya. Berarti A jelas salah. Yang B sekarang, M-nya merawat lagi juga kecil, patinnya juga kecil, dan jelas dan karena ini konjungsi maka harus kecil ya. D ini adalah kata depan, maka harus kecil. Air payaunya ini harus besar, maka jelas yang B salah. Yang C sekarang, cara merawat ikan patin sudah besar semuanya ya. Dan ingat, dan adalah konjungsi, maka dan harus kecil. Lihat, D adalah bentuk kata depan, maka juga harus kecil. C jelas salah. Kita lanjut yang D. Cara merawat. Merawat bentuk kata kerja, maka harus kapital. Ikan patin dannya bentuk konjungsi, maka harus kecil, maka D harus salah. Yang E,
Cara merawat ikan patin sudah kapital semuanya, maka sudah benar. Konjungsinya dan ditulis kecil, maka juga sudah benar. Ikan bandeng ditulis kapital sudah benar. Di kata depan ditulis kecil juga sudah benar, maka jawabannya yang E. Seperti itu. Lanjut di soal nomor 2. Penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada nomor berapa? Ingat, fungsi tanda koma salah satunya digunakan untuk perincian sesuatu. Tanda koma digunakan untuk bilangan yang memerlukan pecahan, misalkan 7,5 dan lain sebagainya. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan antara anak kalimat dan induk kalimat, serta fungsi tanda koma lainnya bisa kalian pelajari di PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Langsung kita analisis. Bagi pecinta durian, menikmati tempoyak memberikan pengalaman baru yang sulit dilupakan. Ya, kira-kira memerlukan tanda koma atau tidak? Ya. Bagi penduduk Indonesia, menanam ini gitu, perlu tidak fungsi tanda koma di sini? Sangat perlu, karena ini digunakan untuk menekankan pada kalimat sebelumnya. Bagi pecinta durian, bagi masyarakat Indonesia, bagi para pelajar gitu, harus menggunakan tanda koma. Jadi kemungkinan jawabannya yang A, tapi kita harus menganalisis sampai di nomor 5. Buah durian dengan rasa legit dan kadang-kadang, benar tidak kira-kira menggunakan tanda koma sebelum dan sesudah dan? Jelas salah. Karena ini bentuk perincian 2 saja, maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Walaupun di depan maupun di belakang itu tidak perlu menggunakan tanda koma. Kadang sedikit pahit berubah menjadi asin ketika, ini juga tidak perlu menggunakan tanda koma. Seperti itu. Nomor 3, tempoyak yang merupakan hasil fermentasi durian ini semakin lezat, ya, perlu tidak memakai koma? Tidak perlu, maka jelas salah. Ya. Kemudian yang nomor 4, di Bandar Lampung cukup mudah untuk menikmati masakan dengan bumbu olahan tempoyak. Perlu tidak kira-kira menggunakan tanda koma di sini? Tidak perlu ya. Kemudian nomor 5, tempoyak diolah beragam masakan, mulai dari seruit tempoyak, brengkes bawang tempoyak, hingga koma. Ya, ini tidak memerlukan koma karena ini hingga ini sudah menunjukkan konjungsi, maka tidak perlu menggunakan koma. Jadi jelas jawabannya yang A. Lanjut di nomor 3. Kalimat tersebut menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang salah karena apa? Maka kita harus mencari kenapa kalimat ini dikatakan kalimat yang salah gitu. Keberhasilan pasukan koalisi pemerintah membuktikan bahwa persatuan seluruh komponen menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan IRA. Kira-kira salahnya di mana? Ya, di sini tidak, di tanda koma ini atau tidak? Keberhasilan pasukan koalisi pemerintahan membuktikan bahwanya ini adalah konjungsi, maka sudah tidak perlu lagi menggunakan tanda koma. Maka kesalahannya apa? Menggunakan tanda koma sebelum bahwa. Kita pilih A, B, C, D, E-nya.
Yang A, kata pemerintah seharusnya P-nya besar. Pemerintah ini diikuti nama diri atau tidak? Kecuali kalau pemerintahan Indonesia atau pemerintah Indonesia, P-nya harus kapital, I-nya juga harus kapital. Tapi kan di sini tidak ada atau tidak diikuti oleh nama diri, maka jelas harus kecil. Kata syarat seharusnya syarat, padahal syarat ini sudah sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jelas yang B adalah salah. Yang C, tidak menggunakan tanda koma sebelum kata bagi. Ya, padahal kan memang sebelum kata bagi tidak menggunakan tanda koma, maka pilihan ini juga jelas salah. Di belakang kata pemerintah tidak menggunakan tanda koma gitu. Ya memang harusnya tidak menggunakan tanda koma di sini. Berarti ini juga salah. Yang E menggunakan tanda koma sebelum kata bahwa. Nah, ingat ini tadi yang kita bahas tadi. Jelas jawabannya yang E. Kita lanjut di nomor 4. Buku cerdas, penulisan judul buku yang tepat. Ada tulisan bacaan, kita tinggal pilih saja, kita langsung pilih di ABCDE-nya. Karena kita hanya diminta untuk mencari judul buku. Ingat, judul buku itu biasanya penggunaan huruf kapital, konjungsi, dan kata depan. Konjungsi dan kata depan tidak huruf kapital. Ya. Cerdas memilih sayuran jelas kapital. Yang, ingat kata yang ini konjungsi atau tidak? Konjungsi. Dan ini konjungsi atau tidak? Konjungsi, maka jelas salah. Perlu diingat-ingat, sangat diingat-ingat bahwa konjungsi. Dan kata depan. Perlu diingat bahwa penggunaan konjungsi dan kata depan tidak boleh kapital. Ini yang harus kita ingat-ingat karena ini yang menjadi pengecoh soal. Pasti ada yang keliru ketika menemukan, oh ini konjungsi ya ternyata, seperti itu. Lanjut yang B, cerdas memilih yang tadi sama ya. Maka jelas salah. Menyehatkan kan bukan konjungsi dan kata depan, jadi harus kapital. C, cerdas memilih sayur yang, ingat yangnya juga kapital, maka tidak boleh. Cerdas memilih sayur yang bergizi, yangnya sudah kecil dannya juga sudah kecil, maka jawabannya benar. Cerdas memilih merupakan kata kerja, maka harus kapital. Jadi nomor 4 jawabannya D. Lanjut di nomor 5. Cermati kalimat-kalimat berikut ya. Perbaikan kalimat penutup surat tersebut yang tepat adalah gitu. Maka kita diminta untuk memperbaiki kalimat yang tidak tepat di atas. Atas perhatian dan bantuan siapa gitu. Ya. Bantuannya siapa? Maka di sini harus ditulis secara jelas. Saya ucapkan terima kasih banyak karena penulisan kata banyak ini terlalu mubadir ya. Jadi saya ucapkan terima kasih gitu, sudah cukup. Yang B, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, padahal pernyataannya adalah atas perhatian dan kerjasama gitu. Perlu tentang kebijaksanaan atau tidak? Tidak gitu. Jadi cukup atas perhatian Bapak. Kita tidak perlu menggunakan kata yang berlebihan ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, saya haturkan berjuta-juta terima kasih. Ini adalah pernyataan yang berlebihan. Jadi saya harap ketika menulis sebuah lamaran pekerjaan, kita tidak perlu menuliskan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada saudara, saya ucapkan berjuta-juta terima kasih atau banyakkan terima kasih atau terima kasih banyak gitu. Tidak boleh. Jadi kita cukup mengucapkan
saya ucapkan terima kasih, seperti itu. Singkat, padat, dan efektif. Kita lanjut yang C, atas perhatian dan kerjasamanya. Nya siapa? Jadi harus jelas. Maka yang C juga salah. Yang D, atas bantuan dan kebijaksanaan. Padahal tadi berkaitan tentang perhatian, ya, dan kerjasama bukan kebijaksanaan. Jelas yang D salah. Yang E sekarang, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Ini sangat efektif sekali dan sangat singkat, sehingga tidak berbelit-belit ataupun berlebihan. Jelas jawaban 5 adalah yang E. Lanjut di nomor 6 sekarang. Kalimat berikut ini yang semua ejaannya ditulis sesuai dengan Puebi adalah, maka kita diminta untuk mencari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sesuai di kalimat A sampai E ini. Kalimat mana yang benar gitu, kita analisis. Jaringan infrastruktur di negara gingseng Korea Selatan berkembang pesat. Kira-kira ada yang salah atau tidak? Di negara gingseng Korea Selatan disebutkan identitasnya negara Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, diikuti nama diri, maka di negaranya harus kapital atau tidak? Harus kapital, maka di A harus salah gitu. Kemudian yang B, bus antar kota itu terguling sehingga menewaskan 10 penumpang. Perlu kalian ingat, penulisan kata antar, sub, pasca, non itu harus ditulis serangkai, tidak boleh berdiri sendiri, karena kalau dia berdiri sendiri dia tidak akan punya arti. Maka syaratnya adalah mereka harus ditulis serangkai. Antar kota, antar provinsi, antar daerah itu wajib gabung. Non blok itu harus digabung, kecuali kalau non ketemu dengan huruf kapital, misalkan non Indonesia gitu, maka itu menggunakan tanda hubung seperti itu. Maka jelas salah. Yang C, organisasi itu dilengkapi dengan subseksi. Nah, ingat kata sub itu tadi juga harus ditulis serangkai, maka jelas yang C salah. Segitiga sama sisi dengan panjang 3 meter. Penulisan segitiga dipisah atau dirangkai? Dirangkai, maka jawabannya salah. Yang E, alat pandang dengar karena ini berhubungan, maka menggunakan tanda hubung. Ini dibelinya dengan harga mahal di Semarang, menunjukkan letak geografi, maka jelas jawabannya E. Kita lanjut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Perbaikannya sudah ya, tadi kita sudah menjelaskan sekilas, tapi diulangi kenapa salah, kita diminta untuk mencari kesalahannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salahnya karena apa? Salahnya karena nya harusnya diganti oleh Bapak. Atas perhatian Bapak, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih. Jadi yang menunjukkan A, B, C, D, E nya yang mana? Yang B, jelas benar. Sudah. Yang A misalkan kata ucapkan diganti untuk haturkan banyak, berlebihan sekali. Kita tidak boleh menggunakan kata berlebihan dalam menulis surat. Yang C, frasa pada perhatiannya diganti kesediaannya. Perhatiannya saja tidak jelas kepada siapa, apalagi kesediaannya. Berarti sama-sama tidak jelas, maka jelas salah. Yang D, sebelum kata perhatiannya seharusnya ditambah dengan kata kesediaan dan. Tidak boleh. Jadi kita atas perhatian
Bapak cukup seperti itu. Jangan atas perhatian dan kelegowoan Bapak, atas perhatian dan kesediaan Bapak, itu terlalu berlebihan. Seperti itu. Yang frasa saya diucapkan seharusnya diucapkan beribu-ribu. Ini berlebihan sekali. Jadi tidak boleh menggunakan kata berlebihan dalam surat lamaran. Gitu ya, lanjut di nomor 8 sekarang. Penulisan judul yang sesuai dengan EYD. Ingat, lagi-lagi keluar lagi tentang penulisan judul buku. Judul buku boleh kapital semuanya kecuali konjungsi dan kata depan. Konjungsi berupa dan atau tetapi, bahwa, yaitu, dan lain sebagainya. Kata depan contohnya dike, dari, dalam, pada. Seperti itu. A. Peningkatan swasembada. Kata swasembada ini harus ditulis serangkai. Kata swa tidak boleh berdiri sendiri karena tidak akan memiliki arti. Sama halnya penulisan dengan kata non, kemudian antar, kemudian sub, kemudian pasca. Itu tidak boleh berdiri sendiri karena mereka tidak akan punya arti kalau tidak dirangkai dengan kalimat selanjutnya atau kata selanjutnya. Yang B, perhatian pada wawasan pada. Ini kata depan, maka sudah bagus atau sudah benar. Wawasan kebangsaan dan dan ini merupakan konjungsi, maka sudah benar. Salahnya di sini, swasembada pangannya harus digabung atau serangkai, maka B jelas salah. Yang C, penanganan swasembada, ya jelas salah ya. Pada itu merupakan kata depan, tidak boleh ditulis kapital. C salah. Lanjut D, pemberdayaan petani dalam ini menunjukkan kata depan, ditulis kecil, maka sudah benar. Salahnya di sini, peningkatan itu kan tidak konjungsi dan tidak kata depan, maka juga harus kapital. Padahal swasembadanya di sini sudah benar, harus dirangkai. D salah. Kita lanjut E, peningkatan kesejahteraan bangsa dengan ini sudah menunjukkan konjungsi dan ditulis secara kecil, maka jelas jawabannya sudah benar dan swasembadanya juga ditulis serangkai. Jelas jawaban 8 adalah E. Kita lanjut di nomor 9. Paragraf di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut kecuali. Berarti kita diminta untuk mencari perbaikan yang salah. Jadi sudah kalimatnya salah, kemudian kita diminta untuk memperbaiki. Nah, perbaikan mana yang salah gitu. Itu inti dari soal nomor 9. Baru-baru ini, sudah benar atau tidak? Tim dari University School of the Medicine Washington, berhasil mengidentifikasi Plasmodium sp. Kita analisis sampai di sini dulu. Baru-baru ini sudah benar pakai koma. Tim dari university. Tim ini adalah orang atau bukan? Orang atau anggota, maka timnya ini harus kapital. Tim ini menunjukkan nama orang atau tidak? Karena tim dari university, timnya diikuti oleh nama diri, maka harus kapital gitu. Tanda koma setelah kata Washington dihilangkan, padahal ini sudah pemberian. Misalkan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, ini sama pemberian seperti itu. Maka tanda koma ini tidak boleh dihilangkan gitu ya. Nah, kemungkinan jawabannya ini gitu. Karena memang harus ada komanya seperti itu. Kemudian kata tim harus ditulis dengan kata
tim. Ini memang pembenarannya seperti ini gitu. Yang C, tim dari university, ini darinya dihilangkan karena ini T-nya harus kapital dan diikuti nama diri. Lebih efektifnya memang tim University School of the Medicine itu memang tanpa kata dari, maka pembenaran ini sudah benar. Yang D, protein Plasmodium sp, karena sp ini adalah bentuk nama Latin, maka penggunaan atau penulisannya memang wajib miring. Seperti itu, maka pembenaran yang D ini sudah benar. Yang E, kata ini diganti dengan itu gitu. Penemuan itu penting karena malaria kini. Nah, penemuan itu karena ini merujuk pada penemuannya tim dari university itu, maka memang kata rujukan yang digunakan adalah itu. Maka pembenaran yang E jelas benar. Maka kita nyari pembenaran yang salah. Yang salah adalah jawaban yang A. Seperti itu. Kita lanjut di nomor 10. Kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut kecuali. Berarti inti dari soal nomor 10 ini kita diminta untuk mencari perbaikan yang salah. Yang A, kata menurut dihilangkan. Jadi langsung para ahli mengatakan efektif atau tidak? Sangat efektif gitu. Jadi pembenaran A sudah benar. Yang B, berulang kali diganti dengan kata berulang-ulang. Maka benar, karena ini kegiatan yang memang diulang-ulang gitu. Maka katanya harus diganti dengan kata berulang-ulang. Yang C, setelah kata ahli tetap menggunakan tanda koma gitu. Menurut para ahli atau para ahli, koma mengatakan, padahal para ahli ini subjek, maka langsung predikat, jadi tidak perlu menggunakan tanda koma. Para ahli mengatakan seperti itu. Maka pembenaran yang C ini benar atau salah? Salah gitu. Jadi kemungkinan besar jawabannya yang C. Kita lanjut yang D. Kata bahwa ditambah setelah mengatakan gitu. Para ahli mengatakan bahwa gitu. Mengatakan tentang apa? Mengatakan bahwa, maka perlu konjungsi bahwa gitu. Maka pembenaran yang D ini sudah benar. Yang E, pasca pengumpulan ditulis serangkai. Ingat, penulisan kata non, pasca, sub, antar memang harus ditulis serangkai karena di sini ditulisnya tidak serangkai. Maka pembenaran ini juga sudah benar. Jelas jawaban nomor 10 adalah C. Kita lanjut nomor 11. Jika Nunung mengutip pendapat Nuruddin yang dikutip dalam buku Imron Zamani, penulisan kutipan tersebut yang benar adalah gitu. Jadi pertanyaannya adalah Nunung itu mengutip pernyataannya Nuruddin di dalam bukunya Imron. Berarti yang harus kita tulis itu siapa dulu, Nuruddin dulu atau Imron dulu, seperti itu. Nah, berarti kalau kalian menemukan soal-soal seperti ini, kalau kalian membaca kutipan seseorang, di dalam kutipan itu ternyata kutipan orang lain, maka yang harus kalian utamakan tulis itu adalah pendapat si orang pertama itu gitu. Jadi orang pertama itu siapa yang mengatakan? Orang pertama yang mengatakan itu Nuruddin gitu. Kalian tahu pendapatnya Nuruddin itu dari mana? Ya dari Imron Zamani. Maka penulisannya adalah Nuruddin dalam Zamani, karena ini ditulis adalah nama akhirnya gitu. Nuruddin dalam kurung Zamani, koma
tahunnya berapa, kita lihat tahunnya siapa, ya tahun yang buku kita baca gitu, bukan tahunnya Nuruddin tapi tahunnya Zamani gitu, karena kita bacanya di bukunya Zamani gitu. Halamannya halaman berapa? Halaman 11 gitu. Maka jawaban yang cocok dari teori itu adalah yang A. Jadi saya ulangi, ketika kita mengutip kutipan orang lain di buku orang gitu, yang diutamakan adalah penulis utamanya dulu, siapa yang berpendapat. Kemudian pendapat itu kalian dapat dari sumber buku mana. Karena kita tahu pendapatnya Nuruddin dari bukunya Zamani, maka dalam kurungnya harus ditulis Zamani, seperti itu. Cukup jelas ya? Maka kita lanjut di nomor 12. Kalimat di atas akan menjadi kalimat yang benar sesuai dengan Bu Ebi jika diperbaiki dengan cara berikut, kecuali lagi-lagi kita diminta untuk mencari perbaikannya yang salah. Jadi sebenarnya dari A, B, C, D, E ini ada 4 perbaikan yang sudah benar atau yang sudah digunakan untuk pembenaran kalimat di atas. Tapi yang salah yang mana gitu. Kita baca A, mengganti kata di mana dengan kata adalah gitu. Akibat perkembangan kehidupan dewasa ini di mana gitu. Ingat, penggunaan kata di mana itu tidak boleh karena itu bentuk tanya. Maka ini pembenarannya sudah benar. Dewasa ini adalah pengaruh gitu. Ini konjungsi dan boleh digunakan di tengah-tengah kalimat. Yang B, menghilangkan tanda koma sebelum kata sehingga gitu. Mampu mengikis sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga, karena sehingga ini adalah bentuk konjungsi, dan saya tekankan lagi penggunaan kata sehingga di depan maupun di belakang sehingga kita tidak perlu menggunakan tanda koma. Maka jelas pembenaran ini memang benar. Kita nyarinya kecuali ya, kecuali yang benar berarti pembenaran yang salah gitu. Yang C, menambahkan tanda koma sebelum kata yaitu sehingga masyarakat mengalami perubahan. Yaitu perubahan yang apa? Maka perlu tanda koma atau tidak? Maka perlu tanda koma. Maka ini pembenarannya sudah benar. Yang D, menambahkan tanda titik 2 sesudah kata yaitu gitu. Yaitu perlu tidak kira-kira menggunakan tanda titik 2? Tidak perlu. Maka jawaban yang ini benar karena kita tidak perlu menggunakan tanda titik 2. Yang E, mengubah tulisan luas pun menjadi luas pun, dipisah. Karena partikel lah kah pun itu penulisannya harus dipisah. Ada beberapa pengecualian yang penulisan kata pun itu digabung. Semuanya itu lagi-lagi diatur dalam EYD. Seperti itu. Kita lanjut di nomor 13. Kalimat di atas menjadi benar jika perbaikannya dengan cara apa? Berarti kita mencari pembenaran yang benar. Mulai dari pedagang asongan, perajin souvenir, batik, warung makan, restoran, hotel, pemandu wisata, tukang parkir, transportasi, objek wisata, pesawat udara, hingga investor besar mendapat bagiannya secara profesional gitu. Maka yang A, menghilangkan kata dari. Mulai dari itu harus pakai atau tidak? Iya, karena dari apa sampai apa gitu. Karena ini konjungsi yang korelatif, dari ini sampai ini gitu.
Maka ini adalah pembenaran yang salah atau tidak? Salah. Yang B, menghilangkan tanda koma sebelum kata hingga gitu. Padahal di sini pemerian hingga gitu. Perlu tidak kira-kira objek wisata, koma pesawat udara, koma hingga investor ini perlu tidak memakai tanda koma? Sangat perlu gitu. Maka ini salah. Yang C, mengganti kata hingga dengan kata sampai. Jadi ini diganti menjadi sampai. Mulai dari ini sampai ini gitu. Ini adalah konjungsi korelasi. Maka jawaban ini benar atau tidak? Benar. D, mengganti kata perajin menjadi pengrajin. Ingat, perajin ini sudah baku, jadi tidak perlu diganti pengrajin, nanti malah tidak baku, seperti itu. Yang E, mengganti kata souvenir menjadi souvenir. Ingat, yang baku itu memang souvenir, bukan souvenir. Jadi nanti kalau diganti malah salah. Maka jelas jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lanjut nomor 14. Dalam bacaan di atas dijumpai penggunaan tanda koma yang tidak tepat. Maka kita mencari tanda koma yang tidak tepat di nomor 1 sampai 5 itu yang nomor apa atau yang nomor berapa, seperti itu. Dimulai dari yang pertama. Program Visit Indonesia Year akan tetap dilanjutkan hingga pada tahun 2010 karena gitu. Karena ini adalah dua kalimat ya. Dua kalimat ini ya dihubungkan ke dalam kalimat ini. Maka sudah membutuhkan konjungsi karena. Butuh tidak pakai tanda koma? Tidak butuh, maka ini tidak tepat. Jawabannya yang A. Tapi kita harus menganalisis sampai nomor 5 dulu. Program ini dinilai telah sukses menjaring dan mendatangkan wisatawan mancanegara Wisman untuk berkunjung ke tanah air dan mampu mencatat rekor jumlah kunjungan 6,4 juta, kemudian mencapai 7,5 juta. Sudah benar atau belum? Sangat benar. Maka jawaban ini salah. Lanjut nomor 3. Sesuai dengan survei World Economic Forum 2009, Indonesia menempati posisi ke-81. Maka ini wajib menggunakan koma karena untuk menghubungkan kalimat awal ke kalimat selanjutnya. Seperti itu. Nomor 4. Indeks daya saing kepariwisataan itu dinilai dari 3 hal, ya. Perlu tidak? Perlu. Apa saja? Regulasi, infrastruktur, pemerian ini. Nah, pemeriannya sudah benar atau belum? Sangat sudah. Gitu. Maka jelas 4 salah jawabannya. Nomor 5. Ranking ini sangat jauh dibanding dengan negara tetangga, yaitu dirinci negara siapa? Singapura, gitu. Malaysia, Thailand, dan. Maka ini sudah sangat sesuai. Jelas jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 15. Kalimat di atas akan menjadi kalimat yang bernalar jika diperbaiki dengan cara, maka kita harus mencari perbaikan yang benar agar kalimat itu bernalar. A. Mengubah kata namun menjadi tetapi gitu. Namun ini adalah konjungsi antar kalimat, kalau tetapi ini konjungsi dalam kalimat. Padahal letaknya ini di awal kalimat. Yang boleh diletakkan di awal kalimat adalah jenis konjungsi antar kalimat. Maka pembenaran ini yang A jelas salah. Yang B, mengubah kata dan menjadi karena. Namun mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan posisi yang bagaimana
gitu. Maka ini tidak boleh menggunakan kata karena sudah sesuai kata dan ini, seperti itu. C. Mengubah kata ditekan menjadi kata tertekan. Namun mereka ada dalam posisi tidak berdaya, bentuk aktif, dan harusnya di sini harus sama. Karena kalau misalkan contohnya seperti ini, saya membawa pisau, saya membawa piring. Kata membawa ini harus selaras, harus sama-sama, pasif dengan pasif, aktif dengan aktif. Tidak boleh kalau yang di sini aktif, di sini pasif. Tidak boleh. Jadi kita harus memakai salah satu. Kalau pasif-pasif semua, kalau aktif-aktif semua. Tidak berdaya dan apa? Maka dan tertekan, bukan ditekan. Maka pembenaran yang C ini benar. Yang D, mengubah kata di menjadi pada. Dalam bentuk juklak dan juknis yang pasif tidak sesuai dengan kenyataan objektif di mana, di tempat-tempat atau di tiap-tiap sekolah, maka ini sudah benar, tidak perlu diganti dengan kata pada, karena ini menunjukkan suatu tempat. Konjungsi di itu menunjukkan suatu tempat. Menulis kepanjangan juklak dan juknis. Juklak dan juknis ini tidak perlu ditulis secara utuh, gitu ya. Kita menulis juklak, kita menulis juknis, itu sudah sesuai. Jadi tidak perlu ditulis secara utuh. Seperti itu. Kita lanjut di nomor 16. Teknik pengutipan teks di atas yang benar adalah, jadi kita diminta untuk mencari kutipan berdasarkan teks di atas yang sesuai dengan ketentuan pengutipan, seperti itu. Isinya tentang apa? Pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air. Pernyataan tersebut terdapat dalam buku pembelajaran berbasis TIK halaman 32 karya Rahmat Arif yang diterbitkan oleh penerbit Fantasi pada tahun 2009. Maka ini pertanyaan yang sangat mudah sekali, bagaimana kita mengutip kutipan orang lain padahal kita harus menyertakan sumbernya. Maka kita lihat dulu siapa penulisnya. Ya, penulisnya adalah Rahmat Arif. Nanti yang ditulis adalah nama yang paling akhir. Tahun berapa? Tahun 2009. Kemudian halaman berapa? Halaman 32. Kemudian cara mengutipnya seperti apa? Kita tulis isi kutipannya. Isi kutipannya adalah pembelajaran berbasis teknologi sampai tanah air ini. Kita tulis dengan petikan langsung. Jadi petikan langsung yang berisi tentang pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air, gitu. Kemudian petik lagi kurung buka, gitu. Di kurung buka, di kurung itu isinya apa? Namanya, kemudian tahunnya, halamannya, baru kurung tutup. Nah, kira-kira yang sesuai yang mana? Yang A jelas salah. Yang B, pembelajaran ini. Yang B, pembelajaran berbasis teknologi sampai tanah air, kemudian ada nama Arif, tahun, dan halaman. Maka ini benar. Nah, ini kalau di awal itu penulisannya kutipan yang sudah dikutip orang lain, itu di awal. Tapi kalau kita cari dari sumbernya langsung, maka penulisannya di akhir seperti ini. Maka C salah. D sama salahnya ya, karena menurutnya di awal. Kemudian yang E gitu, bedanya apa? B dan E gitu. Bedanya ada kata dalam. Padahal ini adalah pernyataan Arif langsung, tidak dalam buku seseorang, maka tidak perlu menggunakan kata dalam. Seperti itu ya. Kita lanjut di nomor 17.
Berikut ini adalah kalimat yang tidak benar. Maaf, ini sebenarnya saya ralat karena soalnya keliru gitu. Jadi ini adalah kita diminta untuk mencari kalimat yang baik dan benar, seperti itu. Berikut ini kalimat yang baik dan benar adalah itu. Orang-orang yang menduduki lapisan atas yang banyak gitu. Kita sudah memakai yang, kemudian kata yang gitu. Ini mubadzir gitu. Orang-orang yang menduduki lapisan atas dan banyak memiliki gitu. Orang-orang yang menduduki lapisan atas banyak memiliki pengaruh, seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan kata yang lagi. Yang B, kerja pada tingkat praktik sosial menampakkan heterogenitas dan ketersediaan sistem klasifikasinya dalam terminologi setempat. Kerja pada tingkat praktik sosial menampakkan heterogenitas dan tersedia sistem. Harusnya ini adalah karena menampakkan tentang apa. Kalau tersedia itu kata kerja, maka kalau menampakkan sesuatu maka itu bentuk atau hasil. Maka tersedia ini harus diganti apa? Diganti ketersediaan agar kalimat ini padu. Jadi kerja pada tingkat praktik menampakkan ini sudah kata kerja atau predikat ya. Kata kerja. Maka ini ya. Kata kerja, maka yang menunjukkan atau yang dikenai pekerjaan adalah objek. Maka apa gitu? Maka agar tersedia ini tidak kata kerja lagi, harus diganti dengan kata ketersediaan. Seperti itu. Yang C, setelah persandingan konsep serta kategori berdasarkan perspektif keilmuan, penelitian ini menemukan suatu tipologi budaya kerja tani atau petani. Nah, setelah persandingan konsep serta berdasarkan perspektif keilmuan, ini adalah keterangan. Kemudian penelitian ini adalah subjek menemukan suatu tipologi budaya kerja tani. Maka ini sudah benar, seperti itu. Yang D sekarang, heterogenitas budaya kerja petani tak sepenuhnya dikarenakan. Harusnya tak sepenuhnya disebabkan gitu. Oleh pertimbangan ekonomi sebagaimana, ini tidak perlu pertimbangan ekonomi yang diduga oleh sejumlah ahli gitu. Yang E, pada tingkat arus utama memperlihatkan pada arus ini tidak perlu menggunakan tanda koma. Maka jelas jawabannya adalah yang C.